warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujat Niko, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, tujuan dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran kimia yang diampu oleh Ibu Inelda Yulita SPD FPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kimia kelas 10, yaitu ikatan kimia, di mana materi ini merupakan judul dari pengembangan bahan ajar buku digital yang sudah saya buat. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, ada pun beberapa tujuan pembelajaran dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, untuk mengetahui definisi ikatan kimia. Yang kedua, untuk mengetahui kestabilan pada suatu atom. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis ikatan kimia. Dan yang keempat, untuk mengetahui tata cara dalam meramalkan bentuk suatu molekul. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan definisi ikatan kimia. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Banyak sekali contoh penerapan unsur-unsur kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah air. Air yang biasa kita kenal sebagai penghilang dahaga merupakan salah satu senyawa kimia yang penting dalam kehidupan. Air memiliki struktur molekul H2O yang tersusun dari dua unsur kimia, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kedua unsur tersebut saling berikatan karena adanya serah terima elektron sehingga terbentuknya suatu senyawa kimia. Nah, dari penjelasan singkat tadi, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah proses penggabungan dua atau lebih unsur yang saling berikatan untuk membentuk suatu molekul unsur atau molekul senyawa. Ikatan kimia terjadi karena adanya pencapaian suatu kestabilan. Ikatan kimia tersebut dilakukan dengan cara menerima atau melepas suatu elektron, dan elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia adalah elektron valensi dari suatu atom. Selanjutnya, kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan. Pada tahun 1916, Cosell dan Lewis menemukan adanya hubungan antara kestabilan gas mulia dengan cara atom-atom yang saling berikatan. Nah, berikut adalah video ilustrasi mengenai kestabilan pada suatu unsur. Nah, tadi adalah video ilustrasi tentang kestabilan suatu unsur. Lalu, kestabilan apakah yang dimaksud? Kestabilan yang dimaksud adalah kecenderungan suatu atom untuk membentuk konfigurasi elektron yang menyerupai gas mulia. Jadi, suatu atom dikatakan stabil apabila atom tersebut memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan konfigurasi elektron gas mulia atau memenuhi aturan oktet dan duplet. Unsur gas mulia adalah sekelompok unsur-unsur yang terletak pada sistem periodik golongan 8A, yang mana unsur-unsur tersebut terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Lalu, apa itu aturan oktet dan duplet? Aturan oktet adalah suatu konfigurasi elektron pada kedua atom yang sama dengan konfigurasi elektron gas mulia, atau terdapat 8 elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan aturan duplet adalah suatu konfigurasi elektron yang stabil dengan 2 elektron pada kulit terluarnya. Selanjutnya, jenis-jenis ikatan kimia. Nah, ikatan kimia terbagi menjadi 4. Yang pertama, ikatan ion. Yang kedua, ikatan kovalen. Yang ketiga, ikatan logam. Dan yang keempat, ikatan antar molekul. Yang pertama, saya akan menjelaskan ikatan ion.
Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya menyerupai gas mulia. Nah, atom-atom yang terlibat dalam ikatan ion adalah atom-atom yang berkeelektronegativitas kecil, yaitu unsur-unsur pada golongan 1A dan 2A, dan juga atom-atom yang berkeelektronegatifan besar, yaitu unsur-unsur pada golongan 6A dan 7A. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron yang berasal dari unsur logam dengan atom yang menerima elektron yang berasal dari unsur non-logam. Nah, contoh senyawa dari ikatan ion yaitu natrium klorida, kalium bromida, dan magnesium klorida. Nah, berikut adalah video ilustrasi mengenai proses terbentuknya ikatan ion pada senyawa natrium klorida. Yang kedua, ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron bersama oleh dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron pada sesama atom non-logam. Pemakaian elektron bersama ini terjadi karena adanya perbedaan keelektronegativitas atom yang lebih kecil dari ikatan ionik. Ikatan kovalen terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang dipakai secara bersama. Nah, pada ikatan kovalen dengan jumlah pasangan elektron yang dipakai secara bersama terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang masing-masing atomnya akan menyumbangkan satu elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contohnya, hidrogen dan asam klorida. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atomnya akan menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contohnya, oksigen dan karbon dioksida. Dan yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang masing-masing atomnya akan menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contohnya nitrogen. Yang kedua, berdasarkan asal pasangan elektron yang dipakai secara bersama. Nah, pada ikatan kovalen dari asal pasangan elektron yang dipakai secara bersama terdiri dari ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi.
Yang pertama, ikatan kovalen biasa adalah ikatan yang terjadi jika pasangan elektron yang dipakai secara bersama berasal dari dua atom yang berikatan, contohnya asam klorida dan karbon dioksida. Nah, yang kedua adalah ikatan kovalen koordinasi, adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom saja, contohnya asam nitrat. Nah, ini merupakan contoh dari struktur pada senyawa asam nitrat. Terlihat pada gambar tanda panah yang menunjukkan pemakaian elektron dari atom nitrogen yang akan digunakan secara bersama oleh atom nitrogen dan oksigen. Yang ketiga, berdasarkan kepolaran. Dilihat dari segi kepolarannya, terdiri dari ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan di mana pasangan elektron yang dipakai secara bersama akan cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan, contohnya hidrogen fluorida. Sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan di mana pasangan elektron akan tertarik sama kuat ke semua atom, contohnya iodida. Nah, yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terjadi antar atom logam. Logam tersusun dari suatu fisik kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam larutan elektron. Elektron-elektron yang bebas akan bergerak dari satu inti atom ke inti atom lainnya, disebut dengan elektron terdislokalisasi. Adapun beberapa sifat dari senyawa logam. Yang pertama, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua, pada suhu kamar berwujud padat kecuali merkuri. Yang ketiga, memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Dan yang keempat, memiliki struktur yang keras. Dan yang keempat adalah ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gaya dispersi atau yang disebut dengan gaya London. Adalah gaya tarik-menarik yang lemah antar molekul nonpolar akibat terbentuknya dipol sesaat. Kekuatan gaya London tergantung pada massa molekul relatif dan bentuk molekul. Semakin besar massa molekul relatif suatu zat dan bentuk molekul, maka gaya Londonnya akan semakin kuat. Yang kedua, gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik yang lemah di antara dua buah ujung dipol. Kekuatan gaya ini berbanding lurus dengan jumlah elektron. Semakin banyak jumlah elektron, maka semakin besar gaya van der Waals-nya. Gaya ini terjadi pada molekul nonpolar. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antar atom H dari suatu molekul polar dengan pasangan elektron bebas yang dimiliki atom kecil yang sangat elektronegatif dari molekul polar lainnya. Tiga atom kecil yang sangat elektronegatif dapat membentuk ikatan hidrogen adalah atom nitrogen, atom oksigen, dan atom fluor. Selanjutnya, bentuk molekul. Bentuk molekul dapat mempengaruhi kepolaran. Disebabkan karena bentuk yang simetris atau elektron yang tersebar secara merata bersifat nonpolar, sedangkan bentuk yang tidak simetris atau elektronnya tidak tersebar secara merata bersifat polar. Dalam bentuk molekul, ada teori yang dapat meramalkan bentuk suatu molekul, yaitu teori domain elektron. Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit terluar atau pusat. Teori ini disebut dengan teori Vespers. Di dalam teori Vespers ini ada tiga prinsip dasar. Yang pertama, teori ini digunakan untuk meramal bentuk suatu senyawa berdasarkan gaya tolak-menolak elektron pada kulit terluar atau pusat. Yang kedua, pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron yang digunakan bersama dalam pembentukan ikatan kovalen. Yang ketiga, pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Kemudian, cara untuk merumuskan tipe bentuk suatu molekul. Nah, ini merupakan rumus bentuk umum dalam menentukan bentuk suatu molekul, di mana A merupakan atom pusat, X merupakan jenis atom yang terikat ke atom pusat, E merupakan domain elektron bebas, N merupakan jumlah pasangan elektron bebas, dan M merupakan jumlah pasangan elektron ikatan. Nah, selanjutnya di samping saya terdapat tabel untuk meramalkan bentuk suatu molekul, di mana di dalam tabel tersebut terdapat masing-masing jumlah pasangan elektron bebas dan ikatan, serta terdapat juga nama-nama dari molekul yang terbentuk. Baiklah, sekian untuk video kali ini mengenai pembahasan pada materi ikatan kimia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.